Halo semuanya, selamat datang di Pemva Petunjuk. Jadi di video ini kita akan sama-sama belajar tentang salah satu aplikasi yang mungkin sudah banyak diketahui oleh orang-orang, yaitu adalah Adobe Lightroom Mobile. Jadi di video pelatihan ini kita akan membahas tentang fungsi dari setiap tools yang ada di Adobe Lightroom Mobile. Dan di akhir kita akan mempraktekkan secara singkat tentang color grading di Adobe Lightroom Mobile ini. So langsung aja kita masuk ke videonya. Nah, jadi di Adobe Lightroom Mobile ini ada berbagai macam tools dan menu yang bisa kalian gunakan dan mempunyai fungsi masing-masing. Dan di video ini kita hanya akan mempelajari 4 tools yang memang sering digunakan dalam proses color grading. Yang pertama ada tools light, yang kedua ada tools color, yang ketiga ada tools effect, dan yang keempat ada tools detail. Oke, kita akan membahas terlebih dahulu tools light. Nah, kalau light sendiri, kalau kita bahasa Indonesiakan, artinya adalah cahaya. Dan otomatis untuk semua tools yang ada di bagian light ini akan berhubungan dengan yang namanya cahaya. Oke, mari kita bahas terlebih dahulu tentang bagian pencahayaan atau yang bisa kita kenal dengan sebutan exposure. Nah, fungsi dari pencahayaan ini berfungsi untuk membuat foto kita nampak lebih gelap ataupun nampak lebih terang. Misal, di sini kita akan naikin, maka fotonya akan terlihat lebih cerah. Dan kalau kita turunin, maka fotonya terlihat lebih gelap. Oke, kira-kira seperti itu ya. Lalu kita lanjut aja ke bagian kontras. Nah, buat kontras sendiri berfungsi untuk membuat foto kita nampak lebih tajam dari sisi pencahayaannya. Misal kita naikin kontrasnya, maka bagian cahaya akan menjadi lebih terang, dan untuk bagian shadow atau bagian bayangan akan menjadi lebih gelap. Jadi ini akan membuat foto kita nampak lebih tajam dari pencahayaannya. Dan sebaliknya, kalau kita turunin, maka foto kita akan nampak lebih pudar. Jadi di sini untuk bagian bayangan akan cenderung lebih cerah, dan untuk bagian cahayanya menjadi lebih redup. Oke, lanjut ke bagian highlight. Nah, jadi buat highlight ini sebenarnya adalah salah satu bagian dari unsur pencahayaan, yang mana highlight ini adalah bagian cahaya yang masih kelihatan detailnya. Jadi kalau kita misal naikin, maka bagian tersebut akan menjadi lebih cerah. Dan kalau kita turunin, maka bagian highlightnya menjadi lebih gelap. Lalu ada yang namanya bagian bayangan. Dan bagian bayangan ini juga termasuk dalam unsur-unsur pencahayaan ya. Jadi bagian bayangan ini adalah bagian yang gelap, tapi masih kelihatan detailnya. Contohnya aja di bagian di pojok ini. Nah, kalau misal kita naikin, maka bagian bayangan atau shadow-nya menjadi lebih cerah. Dan kalau kita turunin, maka bagian yang gelap atau bagian shadow-nya menjadi lebih gelap dan lebih tajam. Lalu lanjut kita menuju ke warna putih atau yang biasa kita kenal dengan bagian whites. Nah, bagian warna putih atau whites ini sebenarnya hampir sama dengan bagian highlight. Yang membedain antara keduanya, kalau warna putih itu bagian cahaya yang udah nggak kelihatan detailnya, jadi cuma warna putih. Kalau bagian highlight tadi adalah bagian cahaya yang masih kelihatan detailnya. Oke, coba kita tes di bagian warna putih. Kalau kita naikin, maka bagian yang warna putih atau bagian white atau bagian yang putih akan lebih cerah. Dan kalau kita turunin, maka bagian white atau warna putih menjadi lebih gelap. Nah, lalu kita lanjut ke bagian hitam atau yang bisa kita kenal dengan bagian black. Nah, bagian hitam ini masih ada kaitannya dengan bagian bayangan atau shadow. Nah, untuk bagian hitam ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan bagian bayangan. Kalau bagian bayangan tadi kan bagian yang gelap tapi masih kelihatan detailnya. Dan untuk bagian hitam adalah bagian yang gelap dan udah sama sekali nggak kelihatan detailnya.
Contoh aja di bagian pojok ini ada bagian hitam. Coba kita tes untuk naikin di bagian hitamnya. Kalau kita naikin, maka terlihat di bagian hitam atau flex-nya menjadi lebih cerah. Dan kalau kita turunin, maka bagian flex atau warna hitam atau bagian yang hitam menjadi lebih gelap. Nah, oke, kira-kira seperti itu ya. Kemudian kita lanjut aja ke bagian kurva atau curve. Nah, jadi di bagian kurva ini kita hanya akan membahas di bagian RGB atau di color atau di bagian yang warna putih. Dan untuk tools yang berwarna merah, hijau, dan biru kita nggak akan membahasnya karena memang jarang digunakan dalam proses color grading. Jadi kita akan bahas channel RGB atau curve yang berwarna putih. Nah, jadi di curve ini kita akan menemukan sebuah garis miring berwarna putih yang di dalamnya ada sebuah grid. Dan di sini tentunya mempunyai arti dan fungsi. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan memberikan titik di setiap grid di curve ini. Nah, setelah kita kasih 3 titik di bagian tengah, jadi total ada 5 titik. Dan untuk 5 titik ini sebenarnya mewakili 5 daerah pencahayaan. Dari atas ada yang namanya whites, dan di bawahnya ada yang namanya highlight, dan di bagian tengah ada bagian midtones, dan di bagian bawahnya lagi ada bagian shadow, dan paling bawah ada bagian blacks. Nah, untuk penjelasan bagian white, highlight, dan lain-lain sama ya seperti di awal tadi. Paling di sini ada bagian midtones. Jadi bagian midtones sendiri adalah bagian yang gak terang dan juga gak gelap. Jadi pertengahan, pas-pasan. Jadi kalau kita geser ke bagian atas, itu akan menjadi lebih terang. Kalau kita turunin, menjadi lebih gelap. Nah, jadi buat cara mainin di curve ini sangat simpel. Kalian hanya cukup menaikkan ke atas untuk menerangkan, dan untuk menggelapkan kalian tinggal turunin ke bawah. Jadi untuk fungsi di curve ini sebenarnya hampir sama kayak yang di awal tadi di bagian awal. Tapi yang membedain di bagian curve ini, kita akan lebih leluasa dalam mengeksplor unsur-unsur pencahayaan. Dan di curve ini juga ada beberapa trik cara memainkan di bagian curve. Yang pertama ada S-curve. Nah, S-curve ini berfungsi untuk membuat foto kita menjadi lebih kontras. Nah, yang kedua ada yang namanya film look atau moody look. Di sini caranya kita hanya menaikkan titik flex sedikit ke atas, dan hasilnya foto kita akan terlihat pudar-pudar ala-ala film look. Oke, mungkin seperti itu untuk penjelasan di bagian curve. Jadi kita lanjut aja ke bagian selanjutnya, yaitu adalah ke bagian color. Nah, jadi sesuai namanya ya, untuk bagian color sendiri, otomatis semuanya di sini akan berhubungan dengan yang namanya warna. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu dengan yang namanya temperatur. Nah, berbicara tentang temperatur, ada yang namanya temperatur dingin dan juga temperatur hangat. Dan di Adobe Lightroom ini juga sama. Kalau kita geser ke kanan, maka foto kita akan cenderung berwarna hangat atau cenderung ke orange. Dan kalau kita geser ke kiri, maka foto kita akan cenderung berwarna biru atau gold. Lalu ada yang namanya corak atau yang bisa kita kenal dengan sebutan tint. Kalau kita geser ke kanan, maka foto kita akan cenderung berwarna ungu. Dan kalau kita geser ke kiri, maka foto kita akan cenderung berwarna hijau. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian vibrance dan juga kejenuhan. Nah, untuk kedua tools ini sebenarnya memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu sama-sama membuat foto kita menjadi lebih tajam dari sisi pewarnaannya. Yang bedain antara kedua tools ini, itu kalau vibrance mempunyai kekuatan yang lebih lemah daripada kejenuhan. Lalu untuk cara penggunaannya, untuk bagian vibrance, lebih disarankan untuk digunain di foto yang mempunyai model atau objek orang. Karena
bagian vibrant sendiri akan meningkatkan skin tone di orang tersebut. Dan kalau kejenuhan, lebih disarankan untuk dipakai di foto-foto yang bertemakan landscape. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian color mix atau HSL. Nah, di bagian ini kita sudah disediakan 8 warna berbeda, dari warna merah, warna orange, warna kuning, warna hijau, warna aqua, biru, ungu, dan juga magenta. Dan di sini juga ada 3 macam tools, yaitu Rona, kejenuhan, dan juga luminance. Dan di bagian ini kita akan membahas tentang apa fungsi Rona, kejenuhan, dan juga luminance. Oke, kita akan mulai dari bagian Rona. Nah, Rona sendiri fungsinya untuk membuat warna tersebut berubah ke warna terdekat. Nah, Rona dari warna orange, kalau kita geser ke arah kanan, maka warna orange-nya akan berubah ke warna cenderung lebih kuning. Dan kalau kita geser ke kiri, maka warna orange-nya akan berubah ke warna merah. Lalu untuk kejenuhan, kalau kita geser ke kanan, maka warna orange-nya akan cenderung lebih ngejreng dan juga lebih tajam. Dan kalau kita geser ke kiri, maka warna orange-nya akan berkurang dan cenderung akan lebih menghilang. Kemudian untuk luminance, kalau kita naikin, maka warna orange-nya akan menjadi lebih cerah. Dan kalau kita turunin, maka warna orange-nya akan menjadi lebih gelap. Nah, untuk syarat bermain di bagian color mix ini adalah warna tersebut harus ada di dalam fotonya. Misal di sini kita contohin dengan menggunakan warna magenta. Nah, warna magenta di sini nggak ada warnanya. Nah, kalau kita otak-atik di bagian luminance, maka hasilnya nggak ada pengaruhnya. Sama juga dengan Rona ataupun kejenuhan. Nah, maka dari itu, kalau kalian ingin mengotak-atik di bagian mix ini, maka foto kalian harus ada warna tersebut. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian kita lanjut aja ke bagian selanjutnya, yaitu adalah ke bagian grading. Nah, di bagian grading ini ada 3 macam tools yang dinamai berdasarkan nama-nama cahaya. Yang pertama ada bagian bayangan atau shadow, lalu ada bagian rona tengah atau midtones, yang ketiga ada bagian highlight. Nah, untuk cara memainkan tools di sini, caranya sangat gampang. Misal di sini kita akan merubah bayangan menjadi warna merah. Jadi kita geser aja ke warna merah. Dan hasilnya, foto kita akan berwarna merah. Ataupun kalian juga bisa menggunakan bar yang ada di bawah ini. Misal lagi kita akan atur bagian bayangannya ke warna biru. Jadi kalian tinggal geser aja di ronanya menjadi warna biru. Dan untuk kejenuhan kalian bisa atur sendiri dan sesuaikan. Dan hasilnya bagian bayangannya menjadi berwarna biru. Lanjut, kita mencoba untuk mempraktekkan di bagian rona tengah atau midtones. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mewarnai midtones atau rona tengahnya dengan warna kuning. Dan hasilnya, bagian rona tengah atau midtones akan menjadi berwarna kuning. Dan buat kalian jangan lupa apa itu rona tengah atau midtones. Jadi rona tengah sendiri adalah bagian yang nggak gelap ataupun juga nggak terang ya. Jadi untuk kalau kita ngatur di bagian ini menjadi warna kuning, maka bagian yang nggak gelap dan juga nggak terang akan berubah ke warna kuning. Jadi ngebangannya seperti itu. Oke. Dan sama kalau kita di bagian highlight, kita rubah misal ke bagian warna biru. Dan hasilnya bagian highlightnya akan berubah ke warna biru. Nah, selanjutnya di bagian paling kanan, kita akan menjumpai color wheel yang dinamai dengan global. Ini adalah satuan dari 3 bagian tadi. Jadi kalau kita misal atur
di global ini menjadi warna hijau, maka semua foto kita, entah itu bagian bayangan, rona tengah, ataupun highlight, akan berubah ke warna hijau. Jadi nggak memandang apakah itu bagian bayangan, rona tengah, atau highlight. Jadi ini akan berpengaruh, berimpact kepada semua struktur cahaya. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya untuk penjelasan di bagian grading. Oke, kita lanjut aja ke bagian selanjutnya, yaitu ke bagian efek. Oke, kita mulai dari yang namanya tekstur. Nah, tekstur sendiri kalau kita naikin, maka fotonya akan lebih bertekstur. Dan kalau kita turunin, maka fotonya akan terlihat lebih cenderung seperti cat air. Lalu untuk kejernihan sebenarnya hampir sama kayak tekstur, tapi kejernihan ini mempunyai kekuatan yang lebih kuat daripada tekstur. Dan kalau kita naikin, maka fotonya akan lebih bertekstur, dan juga ini akan berpengaruh kepada komposisi cahaya. Dan kalau kita turunin, maka fotonya akan menjadi seperti cat air. Selanjutnya kita akan membahas efek kabut. Nah, efek kabut sendiri kalau kita turunin, maka foto kita akan menghasilkan efek berwarna putih. Dan kalau kita naikin, maka foto kita akan terbebas dari efek berwarna putih. Nah, lanjut kita ke bagian vignette. Nah, buat bagian vignette sendiri mungkin sebagian daripada kalian udah nggak asing ya. Vignette ini berfungsi untuk membuat tepi pada foto kita menjadi berwarna hitam ataupun berwarna putih. Jadi mungkin semua orang juga sudah tahu fungsi dari vignette ini. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kita lanjut aja ke bagian yang terakhir, yaitu adalah di bagian detail. Nah, di bagian detail ini ada 3 macam menu utama yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada menajamkan. Jadi sesuai namanya, untuk menajamkan ini berfungsi untuk menajamkan foto kita. Oke, kira-kira seperti itu ya. Lalu ada pengurangan noise atau yang bisa kita kenal dengan noise reduction. Jadi pengurangan noise ini berfungsi untuk menghilangkan pitik-pitik hitam pada sebuah foto yang biasanya kita jumpai pada foto yang gelap atau pada foto malam hari. Jadi kalau kita menjumpai pitik-pitik hitam, kita bisa gunain pengurangan noise ini, dan nanti untuk pitik-pitik hitamnya akan menjadi berkurang. Nah, lalu ada pengurangan noise pada warna atau color noise reduction. Nah, pengurangan noise pada warna ini sebenarnya hampir sama kayak pengurangan noise yang di awal tadi. Yang bedain kalau pengurangan noise pada warna ini akan mengurangi noise pada area warna, yang biasanya ini akan berfungsi ketika kita menjumpai overcoloring pada sebuah warna. Oke, kira-kira untuk penjelasannya seperti itu ya. Dan di sini kita udah selesai, dan selanjutnya kita akan mencoba untuk mempraktekkan secara singkat tentang color grading di Adobe Lightroom Mobile ini. Oke semuanya, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa tuliskan di komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silakan kalian bisa tinggalkan like. Dan jangan lupa buat share, comment, dan subscribe. And see you again in the next video.